Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Fathul Faris, mahasiswa perpajakan vokasi UI 2021. Di sini saya akan memberikan tutorial perhitungan SPT masa PPh 2126 menggunakan aplikasi ISPT. Sebelum masuk ke datanya, kita harus mendownload dulu aplikasi ISPT, yaitu ada di halaman pajak.go.id. Yaitu kita ke bawah dan ada di sini aplikasinya. ISPT masa PPh pasal 2126 versi 2.4.0. Oke, sudah dibuka. Setelah itu kalian bisa mendownload aplikasi ISPT-nya. Di sini ada zip dan tinggal di-download. Setelah kalian mendownload aplikasi ISPT dan aplikasi tersebut akan ada di Windows SSD, yaitu di program Files, di DJP. Nah, di sini akan ada aplikasi ISPT, folder ISPT masa 2126. Nah, aplikasinya kita klik saja. Kita scroll dan di sini aplikasinya. Nah, kita bisa langsung jalankan run as administrator. Oke, selanjutnya ada tampilan database. Nah, database ini diperoleh dari mana? Yaitu kita membuat folder terlebih dahulu dimanapun, karena sini saya buatnya di dokumen, nah membuat folder baru. Di sini saya sudah membuat foldernya, dan agar terbaca, di sini kita membutuhkan database-nya. Database-nya ini kita peroleh dari mana? Yaitu dari Windows, terus ke program Files, ke DJP, ke ISPT masa. Nah, di sini ada DB. Kita ambil di sini, ada DB kosong. Nah, di sini kita copy saja. Setelah itu kita taruh ke file yang tadi yang kita sudah buat. Nah, di sini, dan karena di sini saya sudah merename, tinggal paste di sini dan nge-rename. Nah, terus kita kembali ke aplikasinya. Oke, tadi kita buat di dokumen kasus PPh 21. Oke. Nah, di sini akan terbaca. Selanjutnya, kita akan menghitung PPh 2126. Nah, untuk kasusnya di sini saya sudah ada sendiri dan mengambil data 2WP. Itu di sini saya punya kasus sendiri. Kita buka. Nah, di sini terdapat data pegawai. Dan di sini ada penghasilan dari Januari sampai Desember yang saya sudah mapping dan saya sudah pasti value untuk dibuat pivot table. Nah, pivot table ini tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada renggang, maupun tidak boleh ada merge. Nah, setelah itu kita akan membuat penghasilan dari Januari sampai Desember ini, yaitu membuat sheet baru, di sini gabungan, dan kalian bisa naruh atau kalian bisa mulai dari satu langsung di copy. Oke, di sini ya. Nah, oke. Karena di sini saya sudah mengcopy di Januari, pada saat selanjutnya kita hanya menggabungkan, rename terlebih dahulu, menggabungkan penghasilan yang kedua sampai Desember. Dan tidak perlu memakai header lagi ya. Ini kita hanya cukup copy dari sininya saja.
tidak perlu atasnya lagi. Oke, kita sini copy, taruh di gabungan. Kita copy sampai semuanya. Nah, saya mengambil hanya dua data WP. Sampai sini ada info. Oke. Suhu. Nah, sudah. Ini Pak. Oke, jika sudah semua. Setelah semua sudah tergabung, kita akan membuat pivot table, yaitu dengan cara kita ke insert. Oke, kita di sini ada pivot table, kita klik saja. Nah, di sini sudah semuanya bisa ya. Sudah terbaca pivot table, tinggal kita oke saja di new worksheet. Kita akan membuat worksheet baru nantinya. Nah, oke. Setelah sudah pivot table ini berfungsi untuk mengetahui data WP dari Januari sampai Desember dan bisa mengetahui berapa lama orang tersebut bekerja. Caranya itu kita taruh employee name ini di row. Oke, sudah ada. Dan taruh month, column, dan values. Kita rubah dulu ininya ke count ya, kalau ini sama. Nah, di sini dia akan ketahuan berapa lama dia bekerja. Di sini dia bekerja dari bulan 1 sampai 12. Kita tulis saja awal, akhir. Oke. Dia bekerja dari bulan Januari full Desember. Setelah itu ini sudah jadi, kita matikan saja rumusnya. Itu dengan cara Ctrl C, blok semua dulu, Ctrl C, lalu kita pakai value. Oke, sini sudah. Setelah itu kita rename dulu supaya tidak keliru ya, pivot orang bekerja. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui seluruh penghasilan dari Januari sampai Desember. Caranya itu kita bikin pivot lagi. Sini new worksheet, kita bikin lagi. Nah, di sini kita akan menaruh penghasilan WP dari Januari sampai Desember. Oke, di sini kita akan naruh employee name di rows. Selanjutnya ada basic salary. MTL. Jika kalian di sini count, kalian bisa juga rubah ke sum dulu. Nah, di sini. Lalu ada kita masukin semua tunjangannya. Oke, setelah semua sudah,
terlihat penghasilan mereka dari semua. Lalu jika sudah begini, kalian bisa matikan rumusnya, yaitu dengan cara blok semua. Lalu kita copy, kita paste. Oke, di sini sudah kita tambah baru. Oke, setelah jadi slide semua ini, kita akan membuat bukti potong A1, yaitu ada di Windows. Kita ke program files, lalu kita ke DJP, ya, SPT masa, dokumentasi, CSV format, dan di sini A1. Nah, kalian copy saja ke sini, taruh di folder kalian, karena saya sudah mengopinya. Copy, lalu di sini taruh. Nah, di sini ada Excel. Yang kita copy itu adalah formatnya CSV. Jadi, kita harus ke Excel kan dulu, yaitu dengan cara kalian buka, lalu save as lagi, lalu pilih format Excel. Karena kalau terjadi kesalahan, kita harus mengotak-ngatik data tersebutnya di Excel. Karena CSV ini hasil untuk diimpor datanya ke aplikasi ISPT. Oke, karena saya sini sudah punya, kita buka saja Excel-nya. Nah, oke. Datanya akan terdapat data seperti ini. Nah, masa pajaknya 12 ya. Terus 2 tahunnya di data tadi. Oke. Nah, di sini ya. Tahun 2016 ya, kita ditaruh di file tadi 2016. 2016. Karena kita ada 2, kita klik saja sini. Oke, di sini kita rapikan dulu semuanya ya. Kita Alt, kita Alt. Oh, oke. Nah, untuk bukti potong di sini 1 ya, mulai dari 1. Nah, mata perolehan ini yang awal tadi. Sebentar, saya akan rapikan dulu. Oke. Masa perolehannya itu terdapat dari di pivot. Nah, ini dia awal dan akhir. Oke, di sini udah 112. 112. Nah, NPWP dan NIK ini kita dapatkan dari data pegawai. Sorry. Nah, di sini tertera NPWP. Kalian bisa dengan cara rumus VLOOKUP ya. NPWP dan tadi tertera NIK ya. NIK-nya karena di sini tidak, di kasusnya tidak ada NIK, kita nolkan saja ya. Sebagai ini. Nah, kalian karena saya 2 doang, jadi tidak perlu pakai rumus VLOOKUP. Jadi tinggal saya copy saja. Sebagai contoh. Oke, terus taruh nama di sini. Namanya copy. Kalau datanya panjang, kalian bisa pakai rumus VLOOKUP ya.
Oke, alamat. Alamat Jakarta. Sudah. Jenis kelamin. Laki-laki. TKP. Kita pindahkan semuanya. Kawin dan tidak kawin. Jumlah tanggungan. Jabatan staf direktur. Oke, sudah ya di sini. Kode pajaknya. Kode negara kita nolkan saja. Kode negara tidak usah di ini ya, karena dia bukan WP orang luar negeri. Maaf. Nah, setelah itu di sini ada jumlah 1, jumlah 2, sampai jumlah 20. Nah, itu apa sih? Nah, kita akan mengetahuinya lewat aplikasi SPT. Saya akan memberikan pengetahuan dari jumlah 1, jumlah 2 ini. Terus kita ke aplikasi SPT-nya ya. Kita pilih DB ini, database-nya. Nah, di sini password-nya 123. Ini kita mengisi NPWP ya. NPWP-nya dari sebentar. Kita mengisi NPWP dari data kita. Oke. PWP. Nama perusahaannya. Alamat. Nah, untuk yang berbintang merah ini, kalian harus wajib diisi ya. Tidak ada yang boleh dikosongkan, karena tidak akan bisa untuk disimpan nanti datanya. Sorry. Nomor telepon, ini saya mengasal saja ya. Alamat email, misal. Saya mengasal saja. Ke penandatangan. Saya ambil PWP ini. Oke, nama penandatangannya ada saya sendiri. Ya, setelah data ini kalian isi, kalian simpan. Nah, profilnya. Nah, setelah itu kita pilih SPT, kita buat SPT baru ya. Nah, kita tadi masa pajak Desember 2016 kita ya. Di kasus tadi 2016. Kita cari 2016. Oke, ini. Oke, kita buat SPT ya. Oke, nah setelah dibuat, nah kolom ini akan ada ya terisi. Setelah itu kita isi ISPT-nya, terus ke A1. Nah, di sini kita pada tampilan ini kita klik kolom baru. Setelah itu, nah kita ke rincian penghasilan B.1 ini ya. Nah, di kolom 1 itu ada gaji pensiun atau
THT JHT, kolom 2 tunjangan PPH, tunjangan lainnya, kalian bisa lihat di aplikasi ini. Nah, yang ke-8 itu jumlah penghasilan bruto 1, 2, 3, 4. Nah, kalian semua bisa melihat dari file BP ini. Oke, terus datanya kalian bisa dapat dari kasus yang kalian sudah kerjakan, yang yaitu di pivot table penghasilan. Nah, dari sini ya, ini basic salary itu seperti ini, kita masukkan. Karena saya datanya, kalian bisa memakai rumus VLOOKUP ya, karena sini saya mengambil data WP hanya 2, jadi saya copy paste aja kali ya, supaya cepat. Sini copy, kita taruh di BP-nya. Jumlah 1, nah jumlah 1 ini di SPT-nya gaji, pensiun atau THT JHT. Seperti itu, dan sampai selesai kalian isi. Nah, sudah terisi jumlah sampai 20, kalian isi NPWP pemotong itu dari direktur. Nah, sini nama pemotong dan tanggal bukti potong. Setelah itu di CSV format kita menghilangkan titiknya dulu dan sama stripnya ya di NPWP. Oke, di sini caranya yaitu kita ke Finance Select. Ya, sini ke Replace. Nah, di sini kita isi titik dan di sini kita kosongkan saja. Terus replace all. Nah, setelah itu ganti strip. Kita replace all lagi. Oke, sudah. Jika sudah, kita lalu rubah ini laki-laki menjadi M. Setelah data terisi, yaitu dari jumlah 1 sampai 20, nah, kalian isi di sini NPWP pemotong, nama pemotong dan tanggal bukti potong. Oke, status pindah tidak ada ya, karena tidak ada pegawai baru. Terus kita blok semua, kita copy, kita matikan rumusnya terlebih dahulu. Oke, kita copy, kita paste value. Setelah itu kita akan menghapus titik dan strip pada file ini ya, supaya bisa diimpor di CSV. Oke, caranya kita ke Finance Select, terus ke Replace, isi di kolom sini titik, replace dengan, jangan diisi, kosong saja, replace all. Setelah titik, lalu strip, replace all. Oke, setelah itu tampilan seperti ini ya. Sudah. Lalu file ini bisa kita save langsung ke CSV. Format. Oke, di sini sudah kita rubah namanya CSV. Lalu di sini save as CSV, delimited. Oke. Nah, yang tadinya ini file Excel kita save jadi CSV untuk diimpor nantinya. Oke, itu kita save. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi ISPT-nya, masuk ke sini, lalu kita ke file CSV, itu impor, bukti potong, A1 ya, yang telah kita buat. Lalu kita buka file, menaruh file CSV tadi, buka CSV. Nah, di sini sudah terlihat ya yang kita sudah isi tadi. Nah, setelah itu kalian impor sini dan hasilnya akan ada di sini. Oke, daftar bukti potong jika kalian pengen lihat di sini. Oke, sudah tertera karena saya sudah impor.
Oke, setelah kalian melihat daftar bukti potongnya, kita cek di 1 tahun masa pajak ini. Nah, di sini ada ya, karena saya impor tadi terdapat kesalahan 1. Nah, di sini contohnya ada sebagai contoh. Nah, kalian bisa cetak ya di sini langsung, dan maka perhitungan PPh 2126-nya sudah selesai. Ya, kalian sudah disimpan dan berhasil mencetak, teman-teman sudah berhasil menghitung PPh 2126 dalam aplikasi ISPT. Nah, sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah memerhatikan. Semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.